Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, kali ini kita akan meneruskan pembelajaran kita, yaitu tema 7 perkembangan teknologi, subtema 2 perkembangan teknologi produksi sandang. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Isi cerita dan informasi bacaan, simetri lipat, gerak tari, dan keberagaman pekerjaan. Anak-anak yang saya sayangi, semoga kalian tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, kita baca dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian ide pokok. Apa sih ide pokok itu? Ide atau gagasan yang menjadi pokok perkembangan sebuah paragraf. Sebuah ide pokok terletak pada kalimat utama yang biasanya ada di kalimat pertama. Pengertian kalimat utama merupakan kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah ide pokok. Kemudian pengertian kalimat penjelas merupakan kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Paragraf ada induktif dan deduktif. Paragraf deduktif yaitu ide pokok yang letaknya di awal paragraf. Kemudian paragraf induktif, ide pokok yang letaknya di akhir paragraf. Dalam sebuah paragraf terdapat satu ide pokok serta beberapa kalimat penjelas tentang kalimat utama. Jadi kalimat penjelas itu menjelaskan pada kalimat utama. Oke, kita lanjut. Teks halaman 62 sampai 63. Bahan dasar pakaian. Isi cerita. Bahan dasar pakaian. Apa saja bahan dasar pakaian menurut isi cerita? Yaitu pada paragraf pertama, keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Kemudian paragraf 2, pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Kemudian paragraf ketiga, Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Dan paragraf keempat, berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Dan paragraf kelima, hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Isi cerita teks halaman 74 sampai 76. Mengolah bahan dasar pakaian, yaitu bisa melakukan dengan tangan, kemudian dengan mesin. Apa bedanya dengan tangan dan dengan mesin? Yang pertama, bahan dasar sama-sama terbuat dari kapas. Kalau yang pertama ini adalah dengan tangan, yang kedua ini dengan mesin mengolahnya. Kemudian memintalnya dengan tangan tentunya membutuhkan waktu yang lama. Kalau dengan mesin, tinggal mesin yang mengerjakan. Jadi waktu yang dibutuhkan lebih singkat, ya, lebih mudah. Kemudian menenun. Menenun ini juga
menggunakan sumber daya manusia, ya, butuh keahlian, tapi membutuhkan waktu lama untuk dijadikan sebuah kain. Akan tetapi kalau dengan mesin, maka manusia hanya memperhatikan aja, melihat, ya, hanya memperhatikan mesin-mesin yang harus dilakukan ya. Jadi tidak perlu bekerja keras, cuma butuh ketelitian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Saat ini, bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Jadi di zaman modern itu lebih praktis, ya. Oke. Pokok-pokok informasi teks halaman 85 sampai 86. Kain adat Indonesia. Yang pertama, ide pokoknya. Paragraf 1. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Paragraf 2. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Paragraf ketiga. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Paragraf keempat. Kain adat memiliki banyak fungsi. Dan paragraf kelima. Kain adat yang paling dikenal adalah batik, ya, sampai terkenal di seluruh dunia, ya, secara internasional. Oke. Sekarang kita perhatikan ini. Nah, ini adalah salah satu contoh pakaian adat yang ada di Indonesia. Ini hanya masih berupa kain. Kain apa ini namanya? Ya, kain songket. Dari mana kain songket? Kain songket dari Melayu, daerah Melayu. Kemudian kain sasirangan. Kain sasirangan berasal dari Banjar, yaitu Banjarmasin di daerah Kalimantan. Kemudian di sini ada kain batik dan lurik. Kira-kira dari mana, anak-anak? Ya, dari Jawa. Kemudian ini adalah kain tenun asli buatan Indonesia yang berasal dari Nusa Tenggara. Nah, inilah berbagai ragam bentuk kain adat di Indonesia. Kain Ibu Udin terbuat dari serat sutra. Udin mengamati motif pada kain. Kain sutra ini terbuat dari kepompong ulat sutra. Ya, oke. Nah, perhatikan. Ini adalah beberapa contoh motif kain yang selalu beredar di Indonesia. Ya. Ini namanya motif batik. Tapi ciri khas bangsa Indonesia. Perhatikan gambar berikut. Nah, kira-kira anak-anak ini sedang apa? Ternyata Udin menggambar salah satu bentuk bangun datar di atas kertas. Udin menggunting kertas mengikuti bentuk bangun datar. Lalu
Udin melipat kertas hingga sama besar dan saling menutupi. Bentuk-bentuk yang dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat pada saat dilipat disebut bentuk yang memiliki simetri lipat. Nah, sekarang kalian perhatikan ya tayangan berikutnya ini. Cara menentukan simetri lipat. Yang pertama ya nanti, simetri lipat juga dapat ditemukan dengan membuat sumbu simetri, yaitu garis yang membagi dua bangun datar dan saling menutupi. Jadi namanya sumbu simetri atau garis diagonal. 1. Sediakan kertas berbentuk persegi panjang. Lipatlah menjadi dua bagian yang sama. Lalu buka lipatan kertas. Ya anak-anak ya. Buatlah garis pada bekas lipatan. Apa nama garis yang membagi persegi panjang menjadi dua bagian yang sama? Apa anak-anak tadi? Iya, sumbu simetri atau garis simetri. Membagi dua bagian yang sama. Oke. Amati bagan berikut. Perhatikan ya anak-anak ya. Yang pertama, ini bangun apa? Bangun persegi panjang. Kalau bangun persegi panjang ini kita lipat menjadi dua bagian yang sama, maka bentuknya ya, persegi. Ini dibagi menjadi dua bagian yang sama. Kemudian kertas yang sudah dilipat ini kita buka lagi. Ya. Nah, setelah dibuka lagi, maka terdapat garis. Ya. Ini Pak dibuatkan garis putus-putus. Nah, ini dinamakan garis sumbu simetri. Jadi, persegi panjang memiliki berapa sumbu simetri? 1. Ya. Kemudian perhatikan yang kedua, ini masih 1 ya sumbu simetrinya. Kemudian yang kedua, ini juga bangun persegi panjang. Kemudian bangun persegi panjang ini kita lipat, maka bentuknya seperti ini. Dilipat ke bawah. Nah, setelah dilipat, kemudian dibuka lagi, maka bentuknya seperti ini. Kemudian kita beri garis, putus-putus. Nah, garis putus-putus ini dinamakan garis sumbu simetri. Berarti persegi panjang, pintar, memiliki dua sumbu garis, garis sumbu simetri. Ya, berarti masih punya 2. Apakah yang ketiga ini nanti juga dimiliki oleh persegi panjang? Kita lihat yang ketiga. Nah, ini juga bangun persegi panjang. Kemudian kita lipat dengan menggunakan garis diagonal, maka bentuknya seperti ini. Nah, setelah dibuka, membentuk juga ada garis. Nah,
Kalau dilihat dari bentuknya, maka garis sumbu simetri ini tidak membagi atau tidak menutup, ya. Lipatannya tidak menutup, hanya sebagian itu ada yang sisa. Nah, ini termasuk bukan sumbu simetri. Jadi bangun persegi panjang itu memiliki dua sumbu simetri. Oke, kita lanjutkan. Bangun datar memiliki simetri lipat. Dapat dilipat menjadi dua bagian yang sama besar. Tentunya, lipatan saling menutupi dengan tepat. Nah, seperti tadi ya. Yang ketiga, garis persegi panjang tidak saling menutupi, malah ada sisa. Kemudian memiliki sumbu simetri. Nah, perhatikan gambar. Nah, ini dinamakan simetris. Simetris itu berarti memiliki sumbu simetri. Jadi membagi dua bagian yang sama. Kemudian yang kedua, ini dinamakan tidak simetris. Kenapa? Karena bagiannya tidak sama. Kanan dan kiri, kalian perhatikan. Sama enggak? Iya, tidak sama. Nah, sekarang perhatikan bangun berikut. Ini bangun apa, Nana? Iya, ini adalah bangun lingkaran. Kalau saya beri garis, nah, satu, ya, ini saya beri garis namanya sumbu simetri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, banyak simetri lipatnya. Ini masih banyak lagi, ya, sampai berapapun itu. Maka dikatakan lingkaran itu banyak simetri lipatnya adalah tidak terhingga. Jadi banyak, ya, karena berbentuk lingkaran. Kemudian bangun persegi. Kira-kira berapa banyak simetri lipatnya? Kita kasih garis, ya. 1, 2, 3, 4. Maka banyak simetri lipatnya adalah 4. Kemudian persegi panjang. Kita kasih garis 1, 2. Berarti banyak simetri lipatnya 2. Kemudian bangun segitiga. Kita kasih garis 1, 2, 3. Berarti banyak simetri lipatnya adalah 3. Ya. Oke. Jenis pekerjaan dalam proses membuat pakaian. Pekerjaan, tugas yang dilakukan. Jadi di setiap suatu pabrik atau tempat kita bekerja atau di lembaga manapun, itu pasti ada jenis pekerjaannya. Tapi yang kita bahas adalah jenis pekerjaan dalam proses membuat pakaian. Nah, pekerjaannya apa saja dan tugas yang dilakukan itu juga apa saja. Pekerjaan yang pertama adalah petani kapas. Tugas yang dilakukan menanam kapas. Pemintal, tugasnya memintal menjadi benang.
Apa yang dipintal? Kapasnya. Penenun. Nah, penenun tugas yang dilakukan apa? Menenun benang menjadi kain. Kemudian penjahit. Membuat pola dan menjahit baju. Pedagang, kira-kira ngapain pedagang ini? Ya, pedagang itu menjual kain dan baju. Kuli angkut. Kuli angkut ini adalah mengangkut kain dari kendaraan ke toko atau dari pabrik ke kendaraan, ya. Ini ada proses pembuatan pakaian. Yang pertama kita lihat. Nah, ini bunga kapas. Bunga kapas ini diapakan? Iya, ternyata dipintal. Jadi ibu ini sedang memintal kapas. Setelah dipintal, maka dijadikan benang. Setelah jadi benang, kemudian ditenun kainnya supaya berbentuk lembaran kain. Dari menenun kain kemudian berbentuk kain, ya. Dari kain kemudian membuat pola baju. Nah, dari pola baju dijahit. Supaya apa? Ya, supaya berbentuk baju sesuai yang diinginkan. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, bagus anak-anak bajunya. Nah, ya, ini bajunya seorang perempuan, ya. Oke. Gerakan tari memintal dan menenun. Yang pertama, sedang apa kira-kira anak-anak ini? Nah, yang kedua, kira-kira sedang apa ini? Yang ketiga dan yang keempat. Ya, kita mulai yang pertama. Anak-anak menarik secara berkelompok dengan gerakan yang serasi. Ya, supaya serasi berarti menggunakan hitungan. Nah, supaya gerakannya lebih indah, tentu harus ada musik. Nah, musik inilah yang membuat sebuah tarian menjadi indah dan menarik. Oke, yang pertama ini gerakan apa ya? Ya, gerakan memintal kapas. Kemudian yang kedua, gerakan menenun satu. Dan yang ketiga, gerakan menenun 2. Dan yang terakhir, gerakan menjemur. Kira-kira menjemur apa? Iya, hasil tenunan. Oke, ini adalah gerakan tari memintal dan menenun. Dayu memeragakan tari kreasi menenun dengan riang gembira. Nah, ini lihat, ya, ini tari tenunnya. Tari Pontanu berasal dari Sulawesi Tengah. Pontanu artinya menenun. Ya, oke, kita teruskan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan anak-anak semoga bisa memahami apa yang disampaikan oleh Pak Adi. Jika kalian belum paham, kalian bisa putar kembali video ini. Ya, bisa kalian lihat lagi. Segerakan sholat dan mengaji anak. Berdoa untuk kedua orang tua. Jaga kesehatan. Semoga cita-cita kalian bisa tercapai.
Dan kita selalu berdoa agar kita bisa sekolah seperti biasa. Untuk itu, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.